Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul tidak dikerjakan. Saudara-saudara, keselamatan bukanlah sekedar keyakinan masuk surga. Keselamatan adalah kepastian seseorang masuk surga. Apa bedanya keyakinan dan kepastian? Ya, keyakinan lebih berorientasi pada pikiran atau nalar. Kepastian berorientasi pada pengalaman konkret dalam kehidupan. Itulah sebabnya keselamatan bukan hanya diyakini. Tentu keyakinan harus ada, atau sekedar diuraikan menjadi pengetahuan yang dalam kasanah teologi dikenal sebagai soteriologi. Namun haruslah merupakan pengalaman hidup nyata dari hari ke hari yang dijalani oleh orang percaya dengan tekun. Sebab tidak mudah, hal ini tidak mudah. Orang Kristen mula-mula belum memiliki Alkitab seperti kita. Dan belum ada teolog-teolog hebat yang lulus dari sekolah tinggi teologi. Namun mereka menjadi orang-orang percaya yang sukses. Ukuran kesuksesannya adalah ketika mereka disebut Kristen. Karena serupa dengan Kristus. Bukan karena beragama Kristen atau karena berlimpah harta dan memiliki kedudukan. Jadi, suksesnya kekristenan adalah ketika seseorang serupa dengan Kristus. Dan masyarakat mengakui itu. Bukan sekedar beragama Kristen, memakai kalung salib atau nama yang bercirikan Kristen, melainkan perilaku seperti Kristus. Kita mau bicara apa? Mau bantah apa lagi? Gereja mula-mula yang belum memiliki gedung seperti kita, belum memiliki anggaran dasar, tidak ada backup dana, tidak ada fundraising, pemimpinnya juga ditangkapi dan dibunuh, belum punya Alkitab, hanya parsial, potongan surat-surat yang ada, tetapi mereka sukses. Ini penting sekali, saudara-saudara. Orang yang dapat berbicara tentang keselamatan belum tentu mengalami dan memiliki keselamatan. Dalam hal ini kita bisa mengerti dan jangan bingung lagi mengapa banyak orang bisa berkhotbah dan ceramah mengenai keselamatan atau menulis buku mengenai keselamatan, tetapi hidupnya tidak menunjukkan keagungan sebagai anak Allah, tidak serupa dengan Kristus, tidak memancarkan keagungan anak Allah serupa dengan Kristus. Biasanya memancarkan keagungan manusia yang tampak dari jas, baju, atau pakaian atribut seseorang rohaniawan Kristen. Sejatinya mereka ini belum menjadi Kristen. Kalau jujur lebih tegas, mereka belum selamat. Karena tidak makin serupa dengan Kristus. Kristen sejati itu pasti serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, pengalaman keselamatan itu harus dirasakan oleh diri sendiri dari waktu ke waktu dan dapat dilihat, serta dirasakan orang di sekitarnya. Keselamatan itu bukan seperti teka-teki yang diselubungi pertanyaan, misteri, dan tidak jelas. Keselamatan itu sesuatu yang dapat diketahui, dirasakan dengan sangat jelas. Yaitu kalau orang itu benar-benar mengalami dan memiliki keselamatan. Karena mengerjakan keselamatan itu, orang itu sendiri merasakan dan orang lain tentu juga merasakan. Saudara-saudara, orang yang mengalami dan mengerjakan keselamatan sehingga memiliki keselamatan dapat menghayati bahwa keselamatan itu sebuah proses, Ada dinamikanya, dinamika pertumbuhan, dinamika progresivitas, dinamika perubahan dari seorang yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi sesuai dengan rancangan Allah semula.
hal ini sebenarnya sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ya, sehebat apapun seseorang dapat menjelaskan hal ini harus dialami. Ya, dari proses perubahan tersebut, seseorang barulah dapat memiliki kepastian masuk kerajaan surga. Dalam konteks Kristen, ya, seseorang harus mengerti bagaimana dirinya berubah dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara-saudara, keselamatan yang hanya diyakini adalah keselamatan yang tidak dikerjakan. Biasanya hanya dibicarakan, didefinisikan menjadi kalimat, didiskusikan atau menjadi buku atau jurnal ilmiah. Biasanya orang-orang seperti ini memahami keselamatan hanya sekedar terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, di mana mereka pun tidak memiliki kepastian masuk surga, tetapi keyakinan dalam pikiran dan berharap masuk surga. Mestinya untuk masalah yang sangat penting dalam kehidupan, ya ini masalah kekekalan, kita tidak boleh gambling, ya. Keselamatan harus menjadi sesuatu yang pasti. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam tulisannya mengatakan, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya." Ini suatu pergumulan hidup dari Rasul Paulus dalam mengerjakan keselamatan. Sehingga ada tanda-tanda kehidupan yang sudah dirasakan sejak di bumi sebagai suatu kepastian. Dan di dalam Matius 5 ayat ke-20 dikatakan, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga." Kata hidup kebenaranmu itu teks aslinya adalah dikaiosunes. Jadi mahkota kebenaran menunjukkan kebenaran dalam perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus sudah memenuhi kehidupan yang berkualitas perilakunya. Dalam hal ini Paulus diakui oleh Allah sebagai telah mengenakan kebenaran. Kalau dia tidak mengenakan kebenaran, dia tidak layak memakai mahkota kebenaran. Tentu seorang sekelas Rasul Paulus sudah pantas mendapat pengakuan dari Bapa. "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan," seperti pengakuan Bapa kepada putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita ikut Tuhan Yesus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan konsekuen mengenakan pikiran perasaan Kristus, dan konsisten, tidak bisa tidak, pengakuan itu juga pasti diterima oleh kita. Kita harus berambisi untuk ini, harus serius, sehingga kematian kita bermartabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.